Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas ya Andi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Doa selesai. Pagi ini yang gak berangkat siapa ya? Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak berangkat anak-anak? Oh, hadir semua. Oh, baik. Bagus kalau tiap hari tuh kalau bisa kita itu hadir semua gitu. Jadi semuanya bisa belajar bersama. Tapi kalau misalnya ada halangan ataupun sakit, nggak apa-apa kalau nggak berangkat juga. Ibu memaklumi. Gimana pagi ini, udah pada siap semua? Udah siap dong. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar kita fresh gitu sebelum kita mulai pelajaran. Ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Oke, baik. Ibu kira semuanya udah siap semua, siap secara baik secara fisik maupun secara mental kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji bagi remaja. Nah, apa-apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai apa sih itu akhlak. Nah, mengapa kita harus mempelajari akhlak? Nah, jadi apa sih tujuan mempelajari ini? Nah, jadi tujuannya adalah agar kalian itu dalam bergaul itu sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak melenceng atau menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang sekiranya dapat membahayakan baik bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya itu narkoba. Yang kedua, bermaksiat. Jadi segala sesuatu yang menghantarkan kalian kepada maksiat itu tidak diperbolehkan. Untuk itu kita harus mempelajari tentang akhlak terpuji bagi remaja, sehingga kalian terbimbing untuk kedepannya dalam bergaul. Sebelum lanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin dari kelas ini ada yang mereview ulang materi pada pertemuan kemarin. Masih pada ingat kan? Minggu kemarin kita belajar apa? Ayo ngacung, siapa yang berani? Baik, Tony, coba jelaskan sedikit. Nah, benar sekali. Jadi pada minggu kemarin kita itu membahas tentang kodo dan kodar. Nah, kodo dan kodar ini yaitu ketetapan Allah, yang mana kodo dan kodar ini adalah termasuk ke dalam salah satu rukun iman. Nah, jangan lupa ya, pembelajaran pada pertemuan kemarin atau minggu-minggu sebelumnya kita harus belajar. Kita harus mempelajari materi yang telah disampaikan. Jadi tidak lupa gitu aja gitu. Di sekolah ingat, pas di rumah lupa. Jadi kita harus tetap mengingatnya. Apalagi kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus kalian terapkan. Langsung aja kita ke materi ya. Jadi, apa sih itu akhlak? Apakah ada yang tahu apa itu akhlak? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan bahwa akhlak adalah segala perbuatan atau tingkah laku kalian, baik itu ucapan ataupun perlakuan kalian yang tercermin pada diri kalian. Nah, akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak tercela dan ada akhlak yang terpuji. Akhlak tercela ya seperti
tidak menghormati orang tua, itu salah satu contoh dari akhlak tercela. Kemudian akhlak baik atau akhlak terpuji ini contohnya adalah menolong. Tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini seputar akhlak terpuji pada remaja Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu adab bergaul dalam Islam. Ternyata dalam Islam itu dalam berteman atau bergaul itu ada adab-adabnya sendiri, ada aturan-aturannya sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang Islam ya, kita harus mengamalkan adab-adab tersebut. Apa aja sih aturan-aturan atau adab kita ketika berteman? Yang pertama itu kita harus mengenal dan memahami. Yang pertama mengenal. Kenapa kita harus mengenal ya? Sebelum kita berteman ya kita harus kenal dulu siapa dia gitu. Kita harus mengenal, kita harus kenalan. Kita harus memperbanyak pertemanan kita agar mempererat tali persaudaraan kita. Karena semakin banyak teman maka kita semakin banyak saudara pula. Nah, kemudian kita harus memahami. Nah, dalam berteman itu memahami itu sangat penting ya. Jadi kita harus memahami teman kita. Bagaimana sih si A, bagaimana sih si B. Nah, agar ketika kita kedepannya kita berteman, kita sudah memahami watak atau sifat dari si A ini. Sehingga kita lebih enak, lebih enjoy. Misal dia itu orangnya pendiam. Nah, kita harus memahami dia bahwa dia itu orangnya emang pendiam, tidak bisa asal ngomong, sembarang ngomong kayak gini. Contoh lain itu misal teman kita itu orangnya itu tersinggungan. Nah, itu banyak yang tersinggungan. Nah, jadi ketika kita berteman, kita jangan asal ngomong, asal nyeplok gitu. Jadi kita pahami, kita kan sudah paham wataknya bahwa dia itu orang yang tersinggungan, karena jika kita menyinggung sedikit saja maka itu akan melukai hatinya. Untuk itu kita harus menjaga perasaan teman kita. Nah, yang kedua itu saling tolong menolong. Tolong menolong dalam pertemanan itu harus ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwa. Nah, yang artinya bahwa tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal keburukan. Di sini udah jelas ya bahwa dalam pertemanan kita bahwa tolong menolong itu memang wajib, memang harus dilakukan. Namun tolong menolong yang seperti dalam hal kebaikan itu harus, dan yang dilarang itu tolong menolong dalam hal keburukan. Contoh tolong menolong dalam hal kebaikan itu ketika teman kita sakit, maka kita harus menjenguknya. Tolong menolong dalam hal keburukan itu contohnya kita menolong teman kita yang ingin mencuri contohnya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu akan berdosa baik kita yang menolongnya ataupun dia yang ditolong. Ketiga yaitu jujur dan adil. Kenapa sih kita dalam berteman kita harus jujur dan adil? Karena jujur dan adil ini merupakan salah satu kunci kepercayaan teman kita kepada kita. Nah, apabila teman kita sudah percaya maka kita akan enak ya tentunya ke depannya. Tapi kalau teman kita sudah tidak percaya kepada kita, gimana dia mau berteman lagi sama kita? Orang kitanya jadi kitanya itu tidak jujur dan adil, tidak jujur dalam ketika ditanya contohnya ya. Tapi emang kebanyakan remaja saat ini itu banyak yang mulai pudar ya tentang kejujuran. Banyak yang berbohong kepada orang tuanya. Ayo di sini siapa yang sering berbohong kepada bapak ibunya? Ada nggak? Nah, alhamdulillah semoga kelas ini emang nggak ada ya, nggak ada yang pernah bohong sama orang tuanya. Jadi kalian harus menerapkan sifat jujur dan adil. Jika kalian ingin teman kalian merasa nyaman dengan kalian, merasa percaya dengan kalian, sehingga pertemanan ini menjadi pertemanan yang sejati gitu.
Baik, sekiranya Ibu cukup ya. Nah, sekarang kita akan bermain game. Nah, gini ya sistem permainannya. Jadi di sini Ibu punya 2 kartu. Yang satu kartu pertanyaan atau soal, yang satunya itu tentang jawaban. Nah, nanti di sini sistemnya Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Nah, setelah kalian terbagi menjadi 8 kelompok, kalian kan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti salah satu teman kalian atau ketua kelompoknya itu maju ke depan dan mengambil salah satu dari kartu ini. Dia mengambil salah satu dari kertas ini, apakah soal ataupun jawaban. Nah, nanti dari kelompok 1 sampai 4 ini mengambil soal. Nah, dari 5 sampai 8 akan mengambil jawaban. Nah, nanti kelompok pertama kan jadi 2 kelompok. Ibu akan mengambil 4 kelompok terbaik dan tercepat ya. Nah, jadi nanti Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk kalian mencari jawaban. Jika kalian mendapatkan soal, maka kalian mencari jawabannya dari kelompok lain. Kalian boleh mencar kemana aja, tapi tidak boleh bersuara. Kalian harus mencari aja, oh ini cocok sama saya, punya saya. Nah, itu berarti kalian langsung ngacungin diri dan langsung mengasihkan soal yang tadi jawabannya ini. Soal dan jawaban maksudnya. Ibu akan mengambil 2 tercepat deh. Ibu akan mengambil 2 tercepat. Jadi bakal ada 4 kelompok yang menang. Yang mana itu dari 2 tercepat. Yang satu kan memegang soal, yang satunya memegang jawaban, kan itu 2 kelompok. Nah, yang kelompok 2-nya itu juara 2 maksudnya, megang soal dan memegang jawaban pula. Nah, itu yang menang. Jadi 2 tercepat yang menemukan, maka dia yang menang. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan gift atau hadiah bagi yang menang. Bagi ini untuk kelompok pertama yang menang. Jadi untuk kelompok pertama menang, yang ini untuk kelompok tercepat kedua. Baik, langsung saja Ibu akan membagikan ya untuk kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, keempat, kelompok 5, 6, 7 mana 7, 8. Baik, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mencari jawabannya. Kelompok 1 mendapat soal, mencari jawaban dari kelompok 5 sampai 8. Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Ayo cepetan. Baik, waktu udah habis. Yang udah menemukan siapa? Oh iya, kelompok 1 kelompoknya Ando. Coba mana lihat. Nah, ini jawaban dari kelompoknya Ando. Sifat apa yang harus ada dalam berteman? Yaitu jujur dan adil. Nah, ini yang benar. Jadi selamat kepada kelompok 1 dan kelompok 5 untuk mendapatkan hadiah pertama. Yeay. Nah, langsung untuk kelompok selanjutnya yaitu ngacung. Ayo ngacung. Oh ya, kelompok 3. Coba maju ke depan. Ibu cek ya. Contoh tolong menolong dalam hal kebaikan adalah menjenguk ketika sakit. Betul. Baik, untuk kelompok tadi yang menang itu kelompok 1 dan kelompok 5.
Kemudian juara 2-nya itu dari kelompok tadi berapa? Kelompok 3 dan 6. Oke, maju ke depan buat yang menang. Ini Bu, ini hadiah buat kelompok 1 dan 5 yang berhasil mendapatkan juara 1. Tepuk tangannya. Nah, untuk hadiah yang kedua ini didapatkan oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Tepuk tangan semuanya. Rasa pertemuan pada kali ini sudah cukup ya. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi tadi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekiranya Ibu cukupkan ya. Sekiranya udah paham semua. Namun sebelum Ibu mengakhiri, coba kalian buka dulu LKS-nya halaman 30. Di situ uji kompetensi 1. Ibu minta kalian mengerjakan uji kompetensi 1 ya sampai halaman 30. Tapi itu untuk PR di rumah. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap soal ini udah selesai dan dikumpulkan, nanti akan dinilai. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini aja. Buat ketua kelas untuk memimpin doa. Jangan lupa terapkan apa yang tadi udah disampaikan oleh Ibu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.